Sebelum aku mulai video ini, kalian bisa follow Instagram aku @gracinta karena di situ aku sering banget sharing tentang berbagai hal dari yang ada di YouTube aku. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku pengen ngebahas tentang Kindle yang aku beli 3 tahun yang lalu. Dan aku akan ngasih alasan ke kalian kenapa akhirnya aku mutusin buat beli dan gimana setelah 3 tahun. Sebelum aku lanjutin video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share videoku buat ngedukung channel YouTubeku. Thank you. Jadi aku itu pakai Kindle yang aku beli 3 tahun lalu yang warnanya putih. Aku itu emang beli Kindle versi yang paling murah yang mana kapasitasnya itu cuman 4 GB. Terus aku tuh emang milih yang ada ads-nya. Jadi akan muncul kayak iklan-iklan gitu kalau kita ngebacanya. Cuman aku punya trik biar dia itu iklannya nggak muncul-muncul terus. Cuman memang harganya itu beda 200.000, sekitar 200.000 gitu kan dengan Kindle yang tanpa ad. Terus Kindle ini aku beli lewat AliExpress sebelum adanya kenaikan pajak buat barang-barang di atas $75 waktu itu. Jadi ini itu aku beli cuman dengan harga 1,1 juta. Jadi aku beli itu yang versi ini salah satu alasannya karena dia lebih murah. Kalau kalian beli yang Kindle Paperwhite itu harganya itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Karena dia warna putih nih ya, aku tuh beliin case dan aku tuh cariin case-nya yang pinggirannya itu putih biar lebih nyatu aja tuh, kayak nggak ganggu kan. Nah terus kalau ditutup dia tuh gambar bunga-bunga kayak gini. Jadi aku itu kalau mau beli barang itu kan emang pertimbangannya tuh lama banget. Dan aku tuh sebenarnya dari dulu tuh udah sering ngebaca soal Kindle tapi belum mutusin buat beli. Setelah memantapkan hati atas dasar 10 alasan ini, aku itu jadinya yakin dan akhirnya langsung beli. Untuk aku yang punya 10 alasan ini, aku tuh nggak nyesel sama sekali beli Kindle yang paling murah atau yang paling basic ini. Alasan pertama aku beli Kindle itu karena aku tuh udah lama banget nggak baca buku. Padahal dulu itu zaman aku SD, SMP, SMA, bener-bener hiburanku tuh baca buku. Dan aku emang tipe orang yang kurang suka nonton film. Jadi kalau baca buku tuh kayak bener-bener bisa berimajinasi yang beda dari orang-orang. Jadi kayak suka banget baca buku, baca komik, baca novel. Terus yang kedua, kalau kita baca di Kindle ini, kita kan nggak gampang terdistraksi. Jadi Kindle itu emang bisa sih buat connect pakai wifi, connect ke internet gitu. Cuman karena emang prosesornya itu basic banget, jadi lemotnya minta ampun yang ngebikin kita tuh males. Jadi koneksi wifi itu cuman aku lakuin kalau aku mau ngedownload si bukunya dari email yang udah dikirim ke email Kindleku. Jadi kalau kalian pakai Kindle, kalian tuh akan jauh lebih fokus dan gak terdistraksi dengan gadget atau internet atau barang-barang lainnya. Terus aku tuh sering beli buku nih belakangan, tapi tuh gak aku baca abis karena aku tuh males ngebawanya. Kan emang berat ya kalau bawa buku. Terus akhirnya ya wasting money banget sih. Kalau buku itu kan bener-bener butuh space dan kayak menu-menuhin tempat. Jadi aku tuh suka banget majang komik-komik gitu kan, aku kumpulin terus aku pajang nih. Dan itu apa ya, harus beli rak lah, harus beli apa. Itu tuh costnya malah lebih tinggi loh dibanding kita beli Kindle dan ngebaca dari situ. Terus ukurannya tuh kecil dan ringan banget. Jadi kayak pas banget gitu loh kalau kalian pegang tuh nggak gampang capek. Beda sama buku nih ya. Buku kalau tebel itu kan pasti berat ya. Jadi kayak kita tuh butuh sandaran gitu loh buat ngebacanya. Nah kalau pakai Kindle itu nggak butuh, kayak dipegang pakai tangan aja udah nyaman banget. Terus pastinya bisa dibawa kemana-mana. Kayak kalian pakai tas kecil aja itu bisa masuk loh. Apalagi buat cewek-cewek yang males bawa tas gede-gede kan. Aku itu kan lelah banget ya ngebaca di laptop, terus kalau kalian punya tablet juga dan di HP karena itu ada layar birunya gitu loh, sakit banget di mata kalau kalian bacanya itu lama. Dan juga kadang-kadang itu kalau kalian baca di bawah sinar matahari itu kan mantul gitu loh cahayanya, nyaman banget deh di mata.
alasan lainnya itu karena baterai life dari Kindle ini bisa tahan sampai seminggu. Jadi kayak nggak perlu kalian ngecharge sering-sering, karena jujur aja aku tuh paling males disuruh ngecharge barang-barang yang kayak sebenarnya nggak aku pakai terus-terusan, terus kayak harus di-charge terus, makan waktu banget gitu loh. Aku itu bisa belajar bahasa Inggris juga dari Kindle ini. Umumnya buku-buku di Kindle itu yang dijual di Amazon itu tuh berbahasa Inggris, dan kalau kalian klik lama itu akan keluar dictionary-nya walaupun dalam bahasa Inggris juga. Jadi cocok banget kalau kalian pengen nambah-nambah vocab, dan kalau baca buku bahasa Inggris secara fisik kalian belum banyak vocabnya itu malah bikin bingung. Jadi kalau pakai Kindle ini kalian jauh lebih paham buat ngebaca buku bahasa Inggris. Beli buku yang buat Kindle ini di Amazon itu tuh harganya jauh lebih murah dibanding kalian beli buku fisik. Itu tuh bedanya bisa sampai 50%. Jadi hemat banget kan jadinya dibanding beli buku hardcover. Buat buku itu kan ada perawatan yang harus kalian lakuin. Misalnya nih, bukunya kalau udah lama banget ditaruh di tempat lembab itu menguning dan bahkan ngundang rayap. Jadi pernah tuh ya, buku itu bener-bener dimakan rayap, banyak bolong-bolong, itu tuh sedih banget ya ngelihatnya. Ya pokoknya biaya perawatan itu jangan pernah kalian lupain, karena ya beli barang kan harus dirawat ya. Jadi fitur-fitur yang ada di Kindle ini tuh lengkap banget sih dibanding yang ada di buku biasa. Kita bisa lihat berapa menit lagi buku ini habis, terus udah berapa persen kita baca. Kita bisa tahu artinya. Kalau misalnya connect ke internet, dia akan nyari lewat Wikipedia juga. Jadi ini yang emang udah ada di Kindle. Terus kalau Wikipedia, kalau connect ke WiFi, dia tuh akan muncul juga. Nih bahkan ada translation juga kalau kalian mau kasih itu Indonesian. Terus sebenarnya kalian juga bisa nge-highlight, terus nulis notes di sini dan juga nge-share. Ini tuh nggak aktif karena ini tuh buku sampel doang yang aku download dari Amazon. Ini juga bisa kalian atur-atur, misalnya temanya mau orientationnya kayak gini atau kayak gini kan, portrait atau landscape, terus marginnya, alignment, spacingnya. Bisa juga pilih font, size-nya. Terus kalian juga bisa kasih bookmark. Jadi kalau kalian baca itu udah ada kayak memorinya kalau kalian tuh baca terakhir di page ini. Dan kalian bisa nyimpen banyak banget buku. Kayak 4 GB itu nggak habis-habis sih. Ini aja aku juga bukunya banyak banget di sini. Dan menurutku walaupun ini age generation yang kayak keluarnya tuh udah lama banget, tapi masih worth it buat dipakai karena sebenarnya nggak ada tambahan fitur untuk Kindle yang paling murah ini. Jadi menurutku ini tuh bakal aku pakai banget walaupun sampai 5 tahun. Jadi selama dia masih hidup aku akan pakai terus, karena ini juga sebenarnya kan bagus ya, kita ngurangin juga penggunaan kertas, diganti pakai device gini yang bisa nyelamatin banyak pohon-pohon. Jadi aku itu rekomen banget buat kalian beli Kindle kalau kalian sama kayak aku punya alasan-alasan yang aku kasih tahu sebelumnya. Karena aku pun juga sampai saat ini tuh nggak pernah nyesel pernah beli Kindle dan masih ngepakai Kindle ini. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!